Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Pada suatu malam yang sunyi di istana megah Nabi Sulaiman, keheningan menyelimuti seluruh penjuru istana yang berdiri megah di bawah langit malam yang dihiasi bintang-bintang gemerlap. Di balkon yang luas, tempatnya sering merenung dan bersyukur atas karunia Allah, Nabi Sulaiman berdiri memandang cakrawala yang luas. Kekuasaan yang membentang tanpa batas, ilmu yang dalam hingga mampu memahami bahasa burung dan binatang, serta mukjizat yang menakjubkan seperti kendali atas angin dan jin, semuanya telah dianugerahkan kepadanya. Namun, malam itu, bukan keagungan tersebut yang memenuhi hatinya. Di balik segala kemegahan itu, ada rasa gelisah bercampur semangat yang tak biasa, sebuah keinginan yang kuat untuk menciptakan generasi yang akan membawa misi luhur di jalan Allah. Nabi Sulaiman memikirkan masa depan umatnya, membayangkan dunia di mana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, di mana kezaliman dilawan dengan keberanian, dan di mana setiap orang hidup dalam naungan kebenaran. Ia memimpikan anak-anaknya, anak-anak laki-laki yang gagah berani, yang akan menjadi pejuang di jalan Allah, membawa pedang mereka untuk menumpas kejahatan dan membela yang tertindas. Gambaran itu terus berputar dalam benaknya, semakin lama semakin membakar semangat di dalam dadanya. Didorong oleh pikiran itu, Nabi Sulaiman mengambil keputusan yang luar biasa. Ia bertekad untuk menggilir 100 istrinya dalam satu malam, dengan harapan bahwa setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi pembawa tongkat estafet perjuangan di jalan Allah. Bagi Nabi Sulaiman, keputusan ini bukan hanya soal melahirkan keturunan, tetapi juga sebuah wujud ikhtiar besar untuk meneruskan misi kenabian, menegakkan kebenaran, membasmi kezaliman, dan membawa kedamaian di muka bumi. Nabi Sulaiman segera memanggil para pembantunya yang setia dan menyampaikan rencananya. Dengan nada penuh tekad, ia berkata, "Di malam ini aku akan menggilir 100 istriku, dan setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan berjihad di jalan Allah, membawa pedang mereka melawan kezaliman." Ucapannya penuh semangat, membakar harapan dalam dirinya dan menggugah perhatian para pembantunya. Mereka mendengarkan dengan hikmat, menghormati rencana besar sang Nabi yang penuh dengan cita-cita mulia. Namun, di antara mereka, ada satu pembantu yang memberanikan diri untuk memberikan saran dengan lembut, "Ya wahai Nabi Allah, ucapkanlah insya Allah, agar niatmu ini diberkahi oleh kehendak Allah." Namun, semangat Nabi Sulaiman yang membara membuatnya mengabaikan saran itu. Ia yakin bahwa kekuatannya, kesungguhannya, dan kehendaknya sudah cukup untuk merealisasikan rencana ini. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk melangkah tanpa menambahkan ucapan yang menyiratkan ketundukan pada kehendak ilahi. Malam itu pun berlangsung dengan penuh dedikasi. Ia menggilir 100 istrinya satu persatu, membawa harapan besar dalam hatinya. Setiap langkahnya dibalut doa dalam diam, memimpikan masa depan yang penuh kebesaran. Hari-hari berlalu, lalu berganti menjadi bulan. Harapan yang awalnya begitu menyala mulai digerogoti oleh kenyataan. Dari 100 istrinya, hanya satu yang akhirnya melahirkan seorang anak. Namun, anak itu tidak seperti yang ia bayangkan. Bayi tersebut lahir dalam keadaan cacat, tak mampu memegang pedang apalagi berjihad di jalan Allah sebagaimana impian besar Nabi Sulaiman. Rencana besar yang ia rajut dengan keyakinan dan semangat akhirnya tidak terwujud sebagaimana mestinya. Di tengah kekecewaan itu, ia menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya soal kekuatan dan tekad manusia, tetapi juga tentang tunduk pada kehendak Allah. Momen ini menjadi pengingat yang mendalam bagi dirinya bahwa segala sesuatu, bahkan yang direncanakan dengan keyakinan penuh, tetap berada di bawah kuasa ilahi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Nabi Sulaiman, hatinya terasa hancur bagai dihantam gelombang penyesalan yang tak tertahankan. Ia merasa telah mengabaikan salah satu prinsip paling mendasar dalam kehidupan seorang hamba Allah, menyertakan kehendak Sang Pencipta dalam setiap rencana yang diharapkan terwujud. Dalam keheningan malam yang penuh introspeksi, ia bersujud lama, memohon ampun kepada Allah dengan seluruh kepasrahan yang ada dalam dirinya. Air matanya mengalir deras, membasahi tempat sujudnya, mencerminkan kesadaran mendalam akan kelemahan manusia dan kebesaran Allah. Ia menyadari bahwa manusia, dengan segala kekuatannya, hanyalah makhluk yang bergantung sepenuhnya pada izin dan ridhanya. Di hadapan para pengikutnya, Nabi Sulaiman berdiri, menyampaikan nasihat dengan suara lembut yang dipenuhi kebijaksanaan. Raut wajahnya mencerminkan kedalaman pelajaran yang ia peroleh dari kejadian itu. "Wahai kaumku," ujarnya, "ketahuilah bahwa tidak ada kekuatan, rencana, atau tekad manusia yang dapat terlaksana tanpa kehendak Allah. Jika saja aku mengucapkan insya Allah, mungkin Allah akan mengabulkan apa yang kuharapkan. Tetapi aku lupa bahwa segala sesuatu hanya terjadi atas izinnya. Kesombongan telah menutup hatiku sesaat,
Dan aku belajar bahwa tidak ada ruang untuk kesombongan di hadapan kebesaran Allah. Kata-kata itu menembus hati para pengikutnya seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Mereka melihat dalam diri Nabi Sulaiman bukan hanya seorang pemimpin besar dan raja yang berkuasa, tetapi seorang manusia yang tulus dalam mengakui kesalahan, rendah hati dalam meminta ampun, dan bijaksana dalam mengambil hikmah dari pengalaman. Kejujurannya memberikan teladan bahwa bahkan seorang nabi sekalipun tidak luput dari kekeliruan, tetapi yang membedakannya adalah kerendahan hati untuk kembali kepada Allah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya, beliau memberikan pelajaran moral yang mendalam dan penuh hikmah. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, Rasulullah bersabda, "Jikalau saja Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah." Sabda ini mengandung makna yang jauh melampaui cerita itu sendiri. Rasulullah tidak hanya menegaskan pentingnya mengucapkan insya Allah sebagai bentuk ketundukan kepada kehendak Allah, tetapi juga menyampaikan pesan universal tentang keterbatasan manusia dalam mengendalikan hasil dari usahanya. Para sahabat yang mendengarkan sabda tersebut meresapi hikmah yang terkandung di dalamnya. Mereka memahami bahwa insya Allah bukanlah sekadar ucapan, tetapi sebuah pengakuan yang mendalam bahwa semua rencana, betapapun besar atau kecilnya, berada di bawah kuasa Allah. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar sebaik mungkin, tetapi hasil akhir selalu menjadi bagian dari kehendak ilahi yang tak dapat diintervensi. Lebih dari itu, Rasulullah juga mengajarkan tentang pentingnya tawakal, yaitu menyerahkan segala hasil kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks kisah Nabi Sulaiman, insya Allah menjadi simbol pengingat bahwa manusia, dengan segala kekuatannya, tetap membutuhkan rahmat dan izin dari Allah untuk merealisasikan harapannya. Kata itu mengandung keikhlasan dan keimanan yang mendalam, sebagai bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kisah ini kemudian menjadi peringatan yang terus hidup dalam hati umat Islam. Rasulullah menggunakan momen ini untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, sehingga umatnya tidak terjebak dalam kesombongan atau keyakinan berlebih pada kemampuan diri. Pesan moral ini membentuk fondasi spiritual yang mengingatkan bahwa segala sesuatu hanya mungkin terjadi jika Allah menghendakinya. Dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, Rasulullah menyampaikan ajaran yang relevan bagi setiap generasi. Kisah Nabi Sulaiman dan pentingnya insya Allah menjadi pelajaran yang tak lekang oleh waktu, mengingatkan umat manusia bahwa meski mereka diberi kebebasan untuk berencana dan berusaha, hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak atas hasilnya. Inilah salah satu keindahan ajaran Rasulullah, yang mengajarkan umatnya untuk selalu hidup dalam keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara kerja keras dan doa, serta antara tekad yang kuat dan ketundukan kepada kehendak Allah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.